ngos-ngosan, ngopi nih santai bareng Mbak Yus. Mbak Yus mau ngobrolin tentang salah satu komedian nih. Pasti pada tahu deh komedian Kiki Saputri yang punya acara podcast bareng Bro Kaisang. Nah, ini cewek ini makin hari makin jelas kalau berpihak ke kubu Opa Sulfat. Opa Sulfat. Maksudnya di kubu Blimbing Culik itu loh. Kok Blimbing Culik? Kubu 02. Ya tak? Sebenarnya kalau Kiki Saputri mau jadi pendukung 01, 02, 03, 04, 007 James Bond, ora masalah ini. Bebas. Ya, bebas, sebebas aku menceritakan keluh kesahku. Malah curhat. Tapi sebaiknya gini loh. Yo jangan tanggung-tanggung gitu loh. Nyatakan dengan jelas ya toh. Ya ndak usah sok independen, ndak usah sok jadi pengamat yang objektif gitu loh. Jadi nggak usah sok netral, tapi ya buntutnya terus jelek-jelekin semua yang bukan pemilih opa karo nepo baby mau. Iku lek jenenge munafik toh. Yang terbaru Kiki Saputri ini bilang kalau dia tidak menemukan buzzer paslon 02 yang suka menjelek-jelekan paslon lain. Wih buang nganggo banget. Ngapusi. Dobos wes to. Iki maine kurang adoh. Lah wong sibuk golek cuan mulu kok. Iya toh? Makane senengane Tony. Ngerti ra Tony? Waton muni. Asal jeplak, enggak didukung sama fakta. Nih, asal Kiki tahu aja ya, baru kemarin loh ini kejadiannya. Ada pendukung 03 yang babak belur gitu. Ngopo coba babak belur? Diajar aku loh. Cuman gara-gara pendukung 03 itu naik motor dengan knalpot brong. Ya toh, wapes langsung. Wapes ya. Langsung diajar oleh 15 anggota. Nah, penganiayaan wi rame-rame itu bener-bener buat Mbak Yus tuh amat sangat alasan apapun tidak bisa jadi pembenaran. Ayo apa masa knalpot brong dihajar kekar-kekar yang ngono kuwi ya toh. Seandainya knalpot brong itu dianggap pelanggaran lalu lintas, ya kan sanksi hukumnya bukan dihajar toh. Ya laporkan ke pihak berwenang. Ya parah. Ya jangan suka main hakim sendiri. Pak Ganjar aja udah bilang kemarin itu responnya apa. Kalau memang di situ ada pelanggaran, laporkan gitu loh. Ini negara hukum, Bung. Bukan negara paman atau simbah buyutmu. Wih, buyutmu ya kurang ngerti itu sopo. Lah, apa yang dilakukan oknum-oknum prajurit itu makin banyak orang berpikir tuh, makin membuat banyak orang berpikir bila disinyalir tidak netral, condong ke paslon tertentu. Dalam hal ini, pasangan pemarah, suka naik darah, emosional, bin temperamen, suka lempar sandal, suka gebrak meja. Tahu toh paslon siapa itu? Terus Mbak Yusuf arep nyebutnya sopo. Pasti semua udah pada tahu lah itu siapa. Pernah dengar nggak peribahasa tentang burung yang bulunya sama dan saling berkumpul? Jadi kalau ada orang yang memaklumi bahkan mengidolakan orang yang suka menganiaya, ya jangan kaget kalau mereka juga mendukung paslon pelanggar HAM sekaligus cacat hukum yang naiknya berkat paman MK. Ada jiwa kejam di diri mereka semua. Sehari-hari mungkin ya terbiasa keji gitu loh. Nah, sampai di sini Kiki Saputri masih nekat bilang pendukung 02 paling legi, paling manis maksudnya, dan beradab. Kalau Kiki Saputri pengen lihat pendukung paslon 02 yang kejam, wah sokeh banget Mbak Yu, nek mendelok wi. Bisa dilihat di salah satu akun yang namanya akun @kurawa.
akun dengan nama asli Rudy Valinka. Itu sedikit pun nggak punya belas kasihan. Apa? Menurut Kurawa sudah pantas bila korban yang dianiaya prajurit-prajurit TNI itu. Sudah pantas banget itu dianiaya. Astagfirullah. Enek wong kaya ngono kuwi ya. Ora duwe nurani nganti blibet aus. Tenan. Iki wong apa watu? Ya gini nih loh, nek mental Orde Baru itu sukanya main hakim sendiri. Lah iki apa Kurawa ki ora mudeng? Apa pura-pura nggak tahu? Apa kura-kura dalam perahu? Oh. Hah? Slamet Andono. Salah satu korban yang dianiaya itu juga itu diseret dari jalan, dibawa masuk ke markas, dihajar, dianiaya, dan Rudy Valinka nggak merasa kasihan sedikit pun. Alah, cocok kalau aku nih bernama Kurawa, jahat, kejam, bengis kaya Kurawa wes. Anyel aku. Ya lah. Ya enek wong kaya ngono kuwi, urip ya. Yang makin mengkhawatirkan sebenarnya itu gini loh. Kalau negara kita dipimpin oleh orang yang berjiwa kejam kayak Opa Prabowo, terus piye no ya? Lah wong bukti Opa Prabowo suka ngamuk bertebaran di mana-mana gitu loh. Dalam debat capres, itu aja dia nggak bisa mengendalikan diri. Ngamuk karena pernyataan sepele Anies Bawes dan tentang pelanggaran etika. Lah, terus beberapa hari kemudian, Prabowo kedapatan miso ndasmu etik. Nah, apa meneh? Dalam debat cawapres, Opa sok gemoy itu malah kedapatan menarik jaketnya Bahlil. Jaketnya Pak Bahlil, kok aku dadi meru rasopan gitu ya. Dengan gaya seperti orang mau mencekik ya. Koleganya sesama menteri loh padahal. Kayak Pak Bahlil kulinya dia aja itu. Serem toh? Serem ya pokoknya di depan umum aja kayak begitu. Apalagi di tempat-tempat sepi. Bisa-bisa kita semua jadi ayam geprek. Nah, sampai di situ Kiki Saputri masih mau tutup mata. Paslon yang didukungnya tuh ngamuan, temperamental, ini masih ditambah dugaan pengerahan TNI dan Polri serta birokrasi buat mendukung paslon 02. Bukti-buktinya tuh wes oke biang yang bertebaran. Nah, salah satunya dari ajudan Prabowo yang ikut debat dan pakai seragam biru milik 02. Terus pejabat gubernur Jateng yang menyambut Prabowo dan lagi-lagi ikut kampanye. Yang terbaru tentu saja aparat yang menghajar Slamet, pemilik motor dengan knalpot brong. Yo aku ki sakjane yo, jujur aja aku nggak suka knalpot brong ya. Budek kupingku. Tapi ya maksud saya tuh ya nggak juga dengan begitu gitu loh. Ya tinggal dilaporkan aja kan gitu loh. Itu kan sudah ada sanksinya dan peraturannya sudah ada. Pelanggaran lalinnya pun juga sudah ketemu gitu kan, sudah ketemu. Sudah ada gitu loh maksudnya ya kan. Nah, pendukungnya tuh juga nggak bersih-bersih amat gitu loh. Iya kan? Entah kalau amat gimana. Makanya 80% relawan Jokowi itu pilih merapat ke Ganjar Mahfud. Meski jadi relawan Prabowo Gibran lebih bergelimang duit. Bukan rahasia lagi lah wis. Kelingan opora, Solo yang menjadi tempat pertama dukungan relawan Gibran ke Prabowo. Waktu itu mereka semua berkumpul di Omah Semar, Bakul Angkringan. Nah, ternyata semua yang ke sana tuh dikasih duit cash 5 juta. 5 juta saudara-saudara, saudara-saudaraku ya kan, 5 juta. Gitu. Godaan ya kan. Belum lagi event-event yang lain. Jadi rapat bolone masih untuk menyatakan tegak lurus Gibran aja minimal dapat duit transport itu 250.000. 250.000. Ya toh? Bisa lebih banyak. Tergantung kadar korupsi dalam jiwa korlap. Nah, herannya walaupun udah keluar duit banyak, kebanyakan relawan pilih bergabung ke Ganjar Mahfud. Yang kita perjuangkan itu adalah nilai. Tahu nggak ini semua teman-teman Mbak Yus ini? Jadi yang kita perjuangkan itu nilai. Bukan sekadar kemenangan saja. Buat apa menang kalau melanggar hukum? Itu pendapat mereka.
Dan itu benar sekali. Mbak Ayu setuju. Menunjukkan kalau pendukung-pendukung Ganjar Mahfud tuh memang orang-orang baik, berintegritas dan bermartabat. Bukan cuma kumpulan orang-orang matre pencari cuan. Bukankah orang baik itu berkumpul dengan orang baik? Ayo para. Nah, ini ada cerita lucu. Yang bisa ketawa ya monggo ketawa, yang nggak bisa ketawa ya dipaksain ketawa gitu ya ndak apa-apa ya. Ya. Jadi gini loh, ada cerita lucu nih. Ini info bener-bener dari ring seperempat. Ring seperempat. Suatu ketika relawan Gibran Bolonemase mau mengadakan acara di Solo. Iya kan? Nah, itu acara itu tuh digelar di titik bangunan yang direvitalisasi era Gibran. Nah, mereka itu ingin memanggil banyak artis dan seniman lokal. Uang ratusan juta pun juga sudah dipersiapkan. Tapi ternyata sebagian besar menolak. Mereka itu tidak mendukung paslon 02 karena alasan pelanggaran etika. Jadi di hari hanya itu acaranya pun sepi nyenyet gitu loh. Gibran pun yang dijadwalkan hadir, yang posisinya memang beliau itu di Solo, itu memilih membatalkan kedatangannya. Ya isilah teko ya toh, teko ning acarane ra ono sing teko ya toh. Malu bro acara sepi. Nah, cerita nggak cukup sampai di situ. Meski acara sepi, nah panitiane bersukaria ya, hip hip hore karena dapat proyek. Bahkan ngerti lagi. Ono saya sampai iso tuku Innova anyar lho. Piye coba? Merinding gantian. Jadi gini loh, peningkatan kemakmuran itu ternyata justru membuat kelompok mereka tuh makin tidak solid. Satu sama lain penuh iri dan dengki. Bahkan saling menjatuhkan. Ini loh, bedanya sama pendukung Ganjar Mahfud. Yang mungkin dihina mereka dengan desa, tidak berpendidikan. Tapi justru mereka inilah rakyat Indonesia yang jujur. Kecintaan dan harapan mereka pada Ganjar Mahfud itu diwujudkan dalam semangat mereka berkampanye. Nanti muncrat. Swadaya guys. Pakai uang sendiri. Saling mengumpulkan dana. Terus dana yang terkumpul itu lalu dibelikan APK. Makanya nek ngerti baliho dan sepanduk pendukung Ganjar Mahfud kan tidak seragam. Orang-orang yang seragam. Bisa didelok atau bentuk dari beraneka, bentuk ukuran dan sederhana. Kadang miris ya melihat betapa bersahajanya mereka gitu loh. Berbanding terbalik dengan pasangan sebelah yang duitnya ra ono seri ini. Koyo aku ki lho ra ono seri ini wis ora metu ngono lho. Ya toh, wis keluaran terakhir. Makanya itu, mengapa pendukung Ganjar Mahfud tuh bisa semilitan itu? Walaupun mereka tidak mendapat apa-apa sebagai pendukung Ganjar Mahfud, malah tombok ya kadang-kadang weh. Tombok. Nah, wes tombok apes-apesnya diajar aparat. Karena sekali lagi, yang mereka bela itu nilai. Keyakinan bahwa Republik Indonesia itu harus dipimpin oleh wong apik, orang baik, orang yang berintegritas, orang yang teruji kemampuannya. Orang biasa yang terbukti bekerja keras dan sukses. Bukan cuma nebeng sebagai mantu atau anak presiden. Ini loh. Ngerti Rato? Makanya gini loh. Mengapa perlu sekali penekanan pada nilai-nilai itu? Karena Indonesia harus menjadi negara unggul. Satu-satunya cara untuk mencapai keunggulan ini opo? Ya kui, memperbaiki kualitas SDM kita. Dan itu harus dimulai dari teladan pemimpin. Pemimpin yang kita yakinin teguh memegang komitmen, beradab baik, tidak emosional. Dan tentu saja religius. Benar-benar religius, bukan religius abal-abal. Saking abal-abalnya dipertanyakan dipertanyakan, Jumatannya nanti, Jumatannya di mana? Mergo ora jelas nih mau. Gua abal-abal mau. Hanya dengan itulah masyarakat dan negara Indonesia itu bisa maju unggul. Dan setiap warganya punya kesempatan yang sama tanpa harus pakai politik dinasti. Sampai sini paham kan?
Aku rodok ngegas iki, ya toh. Remblong. Aku tak menake sik lah remku. Oke. Gitu ya. Sekian dulu kita ngos-ngosannya ya kan, ngopi nih santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Oke. Bye.